roda pertama kali ditemukan oleh para pemalas pada zaman kuno. Mungkin pernyataan itu sedikit mengejutkan, namun hal itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa catatan sejarah yang menyebutkan bahwa roda ditemukan oleh peradaban kuno yang kala itu sudah terlalu lelah mengangkut banyak barang menggunakan kaki. Roda adalah sebuah penemuan revolusioner pada era sebelum Masehi. Terciptanya roda membuat manusia memiliki peradaban selangkah lebih maju dan berevolusi menjadi makhluk sosial yang berpikiran kritis. Benarkah manusia purba menemukan roda untuk pertama kalinya? Jika benar adanya, bagaimana cara berpikir mereka saat menemukan roda itu? Di video kali ini, kita akan membahas sejarah penemuan roda dan fakta-fakta tersembunyi yang tak diungkap ke buku-buku catatan akademik dan pelajaran-pelajaran ilmu sejarah. Dan inilah penemuan roda, kemajuan peradaban Timur Tengah dalam catatan sejarah. Mobilitas manusia dilakukan dengan jalan kaki sebelum alat transportasi ditemukan. Sejarah perkembangan transportasi baru dimulai dengan ditemukannya roda sekitar 3.500 sebelum Masehi. Roda pertama kali ditemukan di Irak, yang dulu dikenal dengan bangsa Sumeria. Pada 3100 sebelum Masehi, kapal layar ditemukan oleh orang-orang Mesir. Hal itu lantas membuat orang-orang Romawi mulai membangun jalan di seluruh Eropa. Bangsa Sumeria diketahui sebagai orang pertama yang menggunakan roda. Menurut catatan sejarah, orang-orang Sumeria atau yang saat ini dikenal dengan Irak, ketika sedang melakukan pekerjaan seperti biasanya, mereka kesulitan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga pada suatu hari, seorang Sumerian yang saat itu sedang tiduran di lantai untuk beristirahat, tak sengaja melihat seorang perempuan sedang membuat sesuatu di atas meja tembikar yang berputar. Ia kemudian mempunyai ide untuk membuat benda serupa. Setelah benda itu jadi, ia mendirikannya secara vertikal, bukan direbahkan seperti meja tembikar. Dan hasilnya, benda berbentuk lingkaran itu menggelinding dengan sendirinya. Hingga kemudian, beberapa orang mengevolusi penemuan roda itu dengan menaruh sesuatu di atasnya yang menyerupai gerobak angkut. Dan penemuan itu kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Sumber catatan lain menyebutkan bahwa roda secara tak sengaja ditemukan lantaran orang-orang di peradaban Timur Tengah kuno saat itu beranjak dari transisi kebudayaan lama menuju masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Banyak dari masyarakat saat itu telah enggan menjadi seorang kuli dan buruh niaga karena dianggap pekerjaan yang memuakkan. Hingga pada akhirnya, mereka berada dalam satu obrolan tentang bagaimana malasnya mereka untuk bekerja menjadi seorang kuli angkut yang melelahkan. Hingga rasa malas mereka yang berlebihan itu kemudian memunculkan ide untuk membuat sebuah alat pengangkut yang dapat bergerak dan mengangkut barang tanpa harus menaruh barang tersebut di atas punggung mereka. Lalu terciptalah roda dari balok kayu utuh yang telah dibentuk menyerupai as roda. Saat itu roda tidak memiliki pengait seperti yang kita kenal saat ini. Mereka hanya menjadikannya sebagai tumpuan untuk memindahkan barang-barang dalam jarak yang dekat. Lalu roda berevolusi hingga kedatangan Islam, di mana zaman kebodohan yang sudah habis masanya. Cendekiawan-cendekiawan Muslim kemudian mengembangkan ilmu kitab suci dan menerapkannya menjadi ilmu fisika dan astronomi yang membahas tentang alam dan rahasia proses di baliknya. Dalam catatan sejarah lain disebutkan, pada 300 tahun sebelumnya, roda sederhana sudah ditemukan di Mesopotamia
dan digunakan untuk meluncurkan kereta troli atau kereta perang. Namun menurut sejarah yang lebih pasti, kereta sorong atau gerobak dorong tangan sudah ada di 3 atau 4 abad sebelum Masehi di Yunani kuno. Penemuan roda ini kemudian menyebar hingga ke dataran Cina, juga Eropa Tengah. Di tengah rai, penyebaran teknologi kereta menggunakan roda kayu ini dibawa oleh para pedagang Islam yang memperluas jangkauan dagang sekaligus mewartakan agama Islam. Di masa keemasan Islam dan Timur Tengah, kereta dorong ini memiliki harga beli yang sangat mahal. Namun beberapa orang tetap membelinya, karena dengan kereta ini mereka bisa menghemat tenaga para budak. Bukti yang mendukung fakta bahwa roda sudah ada di 3500 sebelum Masehi adalah ditemukannya roda tertua di sebuah pengkilingan arkeologi di kawasan Mesopotamia. Roda tertua itu berasal dari zaman Perunggu, zaman di mana kehidupan manusia masih sangat primitif. Namun di zaman itu pula, manusia sebenarnya sudah mengenal kehidupan bercocok tanam juga peternak hewan. Kelahiran roda di masa ini dikaitkan dengan kebutuhan manusia purba di masa itu yang memerlukan alat angkut untuk memindahkan hasil panen ladangnya atau hasil dari peternakannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Penemuan roda di zaman perunggu itu disebut-sebut merupakan penemuan paling mutakhir di zaman transisi, karena tak hanya menemukan roda kayu yang bisa menggelinding saja, namun juga roda yang disambung dengan as sehingga 2 roda bisa melajukan sebuah kereta dorong. Ada kisah yang menarik dalam rangkaian sejarah penemuan roda. Pada tahun 1932, seorang jurnalis dan juga seorang kameramen bernama J. Bernard Hutton dan Joachim Brandt bertugas untuk melaporkan kisah galangan kapal di Hamburg, Jerman. Setelah selesai melakukan tugasnya, keduanya meninggalkan lokasi. Namun ketika beranjak dari sana, keduanya mendengar suara seperti lalu lalang pesawat tempur. Dan ketika melihat langit, keduanya pun tersentak kaget. Sontak mereka mengabadikan momen itu. Setelah berhasil, ketika mereka kembali ke rumah untuk mengembangkan gambar yang diambil, bukti-bukti yang menunjukkan gambar yang diambil tadi tiba-tiba lenyap. Bahkan editor keduanya menganggap kalau keduanya telah mabuk. Pada 25 Juli 1943, Bernard Hutton pindah ke London dan kaget setelah melihat surat kabar. Dalam surat kabar itu melaporkan serangan udara di Hamburg sama seperti yang pernah dilihatnya 11 tahun yang lalu itu. Namun pengalaman Hutton tak berhenti di sana. 3 bulan usai mengalami kejadian aneh itu, ia mengatakan sempat mati suri selama beberapa minggu, dan itu telah dikonfirmasi oleh tetangga dan orang-orang terdekatnya. Dalam masa hibernasi itu, Hutton mengaku melintasi dimensi ruang dan waktu, di mana ia kembali ke masa-masa kejayaan Islam dan Timur Tengah. Hutton mengatakan sempat bertemu dengan beberapa orang yang ia jadikan sahabat, meskipun ia tidak mengerti bahasa Arab kuno saat itu. Dan di zaman itu, menurut catatan Hutton, adalah pertama kali masyarakat di masa itu menemukan roda, di mana ketika saat itu masih dalam masa transisi jahiliyah, orang-orang bahkan memuja dan menyembah roda tersebut seperti Tuhan karena dianggap memberikan manfaat yang sangat banyak. Hingga Hutton kemudian maju ke masa depan, beberapa ratus tahun setelah kedatangan Islam, dan orang-orang menjadi beradab. Meski cerita ini dianggap oleh banyak orang sebagai khayalan, namun Hutton tak benar-benar disingkirkan. Dalam beberapa tahun setelah itu, Hutton dianggap sebagai seorang cenayang karena mampu memprediksi hal-hal yang tidak pernah diketahui semua orang pada umumnya.